halo semua. Ya, kita hari ini akan belajar ini namanya apa nih? Satu adonan yang bisa membuat menjadi 8 jenis Macam cake. ya. Luar biasa ya. Penasaran gak sih? Saya sih penasaran banget nih. Saya mau belajar. Jadi bersama Chef Timothy kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih untuk waktunya. Dan saya sendiri siap untuk belajar. Ayo, mari. Makasih Bu. Gimana nih? Kali ini Iya. saya akan membuat satu jenis cake ya. Iya. Jadi satu adonan untuk 8 macam kue. Nah, kebanyakan pemilik bakery itu dia lebih suka dengan satu resep, lalu dia bisa menjadi bermacam-macam kue. Lalu pertanyaannya, apa kue itu nanti akan mempunyai rasa yang sama? Tidak. Sesudah kue ini menjadi mocha dan menjadi black forest, menjadi pandan, dia akan mempunyai rasa yang berbeda. Luar biasa. Makanya Kalau nggak percaya, kita akan coba ya Bu. Iya. Jadi ceritanya nih, satu adonan cake ini akan menjadi 8 macam kue. Di antaranya adalah tiramisu dessert, mocha, nugget, roll mixes, black forest, cake klepon, dan white forest yang namanya juga adalah Yolanda tart. Tart, yaitu dari Holland ya itu Ya. ya. Iya. Yuk, mari kita sudah tidak sabar ya. Saya juga nggak sabar nih mau lihat nih gimana nih. Ya. Yuk. Sekarang kita menggunakan bahan yang praktis ya. 10 butir telur. Kita pakai kuning telur 10 ya. Lalu putih telur 1 butir. Ya. Jadi cara menghitungnya kita pisahkan 9 butir telur dan 1 telur utuh. Gitu. Ya. Yang 9 kita buang putihnya, kita pakai kuning. Yang 1 telur butir ini kita pakai antero. Antero artinya kuning dan putihnya supaya tidak salah menghitung seperti itu ya. Nah, sekarang saya coba pisahkan dulu. Tolong dibantu Kita biar siapkan 10 kuning telur dan 1 putih telur. Ya. Masukkan ke dalam mangkok mixer. Nah, untuk telur ya, sedikit pengetahuan aja, kita jangan menggunakan telur yang dari kulkas. Jangan menggunakan telur yang dari kulkas. Nah, kalau kita punyanya telur yang disimpan di kulkas, kita keluarkan dulu sampai dia menjadi room temperatur. Ya, room Jadi, temperatur. jadi dia punya suhu seperti suhu ruang. Karena kalau enggak dia dikocoknya kurang bagus, apalagi kita di sini menggunakan kuning telur banyak ya. Nah, ini adalah jenis cake bolu disebutnya. Kita menggunakan kocokan yang bentuk ini Oke. ya, yang bentuk kawat ini. Nah, kalau ini untuk roti ya Bu, adonan roti. Ya. Ini untuk adonan pekat, artinya seperti mentega, kita ngocok mentega begitu. Jadi putih ya. Bu? Iya, Mentega sama gula. betul. Ya, mari. Sekarang kita cocok. Ini bahan kelompok bahan A kita sebut telur, gula, dan emulsifier. Di sini saya menggunakan SP, Bu. Gulanya 100 gram. Iya. Ya. Emulsifiernya 1 Iya. sendok Lalu ya. ini 1 sendok. Iya. Emulsifier 1 sendok. Gula pasirnya. Gula pasirnya Ini 100. gula pasir ya, bukan Gula pasir, halus Bu. ya. Saya nggak menggunakan gula halus karena sebetulnya gula itu diperlukan untuk mengembangkan telur. Artinya kita memerlukan udara untuk masuk ke dalam telur. Iya. Harus ada hantaman di dalamnya, Bu. Jadi kalau gula pasir dia akan lebih banyak memasukkan udara ke dalam telur. Dibandingkan gula halus. Iya, Oke. tapi ingat ya Bu, kalau bisa jangan yang terlalu kasar. Orang sebutnya gula kastrol, gula pasir yang butirannya halus. Ya. Ya, tapi bukan gula halus ya. Oke. Kita masukkan. Siap. Gula 100 gram. Ya. Iya. Mari Sekarang kita akan nyalakan.
Kecepatan sedang aja dulu Kecepatan sedang. ya, sampai gulanya sudah mulai larut, baru kita kasih kecepatan tinggi. Nah, kelompok kedua atau kita sebut bahan B, terigu 50 gram, maizena 10 gram, Ya. custard powder 10 gram. Ya. Kita campur bahan kering, ini kita sebutnya bahan kering atau bahan B. Kita tunggu sampai adonan ini dia mengembang, artinya berubah menjadi agak pucat. Lalu banyak orang yang menyebutnya adonan ini berjejak. Berjejak artinya kalau dia di mixer mulai ada garis-garis bekas alurnya mixer, dia tidak cepat hilang. Dan warnanya mulai pucat ya. Warnanya mulai pucat dan dia mulai mengental. Untuk pembuatan cake ya, saya sarankan jangan terlalu was-was ya Bu, jangan terlalu kita takut-takut ya, karena takut-takut itu akan membuat salah. Oh, itu. Ya, kita harus santai, bahwa kita yakin bahwa adonan ini akan bagus karena kita menggunakan emulsifier ya. Nah, ini dia sudah mulai mengembang. Nah, ini yang disebut adonan berjejak, Bu. Jadi Berjejak. jadi ini garis-garis yang terjadi bekas kocokan kawat ini, dia akan membuat bekas tidak mudah hilang kan? Ya, Bekasnya tidak mudah hilang. ya, Dari ya, tekstur. betul. Dan warnanya juga tambah pucat nih. Iya. Nah, sudah. Nah, inilah dia sudah mulai mengental, ya. Cukup. Sekarang saya akan beri rum. Rum. Nah, penggunaan ini tergantung dari jenisnya. Kalau di sini saya akan membuat kue yang berwarna kuning biasa, adonan netral, saya memakai rum. Ya, supaya tidak bau telur, bau amis telurnya. Rumnya apa ini? Kurang lebih 1 sendok ya. 1 sendok ya. Iya, 1 sendok makan ya. 1 sendok makan. Kalau misalnya ibu-ibu akan membuat yang perasa pandan, nah ini penggantinya kita pakai pandan. Oh ya, oke. Ya, kalau kita akan membuat real velvet, di sini ada pasta real velvet. Ya, kalau kita akan menggunakan mocha, kita pakai yang mocha. Iya, ya. Perbedaannya hanya kalau kita mau membuat yang coklat, ibu boleh hanya menggunakan coklat pasta plus kakao powder atau coklat bubuk. Iya. Ya, berarti kalau ibu menggunakan coklat bubuk, adonan yang tadi maizena kita ganti Oh, menjadi maizena coklat diganti bubuk. menjadi coklat bubuk. Iya, ya itu Jadi catatannya. dimasukkan ke powder sini ya. Iya, begitu. Lalu kita masukkan ini, saya turunkan dulu. Iya. Kita masukkan bahan kering yaitu Bahan kering. 50 gram terigu, 10 gram maizena, 10 gram custard Custard powder. Ini saya lepas dulu ya, Bu, Iya. supaya saya bisa mengaduk perlahan dulu. Ini untuk apa? Supaya nanti waktu kita ngocok yang pertama ini mukanya nggak putih semua karena tepung.
Muka kita jadi bertemu. Buf gitu. Iya. Bajunya kena semua. Nanti abis bikin kue suami kaget. Belum masuk. Ini ya. Iya. Iya. Oke. Nah, karena ini terigu sudah masuk, kita pakai kecepatan sedang ya, Bu. Sedang. Iya. Nah, cukup tercampur Ya. seperti ini. Ya. Ya, sudah. Untuk memasukkan bahan yang ketiga, kita menggunakan mentega yang sudah dicairkan. Mentega yang sudah dicairkan. Ya, Iya. bisa masuk ke dalam sini. Bisa juga kita aduk pakai spatula. Oh ya, baiknya gimana Ya. nih sekarang? Kalau kita adonannya hanya sedikit, Iya. saya bisa masukin ini ke sini. Oke. Ya, Bu. Tapi kalau kita adonannya pakai beberapa resep, sebaiknya kita aduk aja, Pakai, pindahin ke dalam baskom, spatula. lalu diaduk pas spatula. Ini adalah 150 gram Mentega cair. Mentega cair. Jadi ini ya Bisa sesuai- menggunakan butter. Betul, betul, sesuai kita ini nanti mau jualnya harganya. Nah, iya, gimana, betul. Gitu. Kita sesuaikan. Cukup ya, Bu? Cukup, Asal cukup. campur saja. Asal tercampur, betul. Kita semua penasaran nih, gimana satu adonan ini bisa menjadi 8 macam kue. Iya, dan ini bukan sulapan ya, Bu, tapi benar-benar nyata. Ini bukan sulap, saudara-saudara. Ini, nih, kasih lihat. Ya. Nih, seperti ini. Nah, ini kita ngetes dulu, Bu, apakah mentega itu benar-benar larut. Nah, caranya kita aduk sampai ke bawah. Kalau dia sudah tidak ada mentega yang nampak, Ya, berarti artinya sudah larut. Sudah pas ya. Ya. Ya, Oke. artinya kalau resepnya banyak harus pakai spatula. Biar- Iya. Biasanya saya pindahkan ke baskom. Oh iya betul. Mm-mm. Bantu. 22 kali 22, tebal 4 cm. Yang bawahnya sudah ditatakin dengan atasnya. Ini saya sengaja pakai resep satu loyang ini ya, Bu, supaya mereka yang punya oven kecil bisa buat Oh, satu-satu. Tapi kalau yang ovennya besar, mixernya Langsung besar, tiga langsung 3 lapis. resep. Jadi 3 lapis dia. Langsung 3 lapis. Mantap sekali nih adonannya. Mm-mm. Nah, karena kita menggunakan emulsifier, Ya. jadi kalau seandainya terjadi sesuatu, artinya mungkin mati lampu atau apa, ini masih bisa ditunda untuk 1-2 jam, Bu. Gitu ya. Betul. Tapi kalau dulu kan kita nggak menggunakan TBM, boleh. Tapi ya itu risikonya, nggak bisa ditinggal. Nah, seperti ini. Iya. Hmm. Perhatikan, ini kita mesti sudut ya, penting. Sudah terus. Sudut, iya. Terus. Kenapa tadi kita gebrak-gebrak? Ini bukannya ngamuk, Bu, tapi tapi mengeluarkan udara yang berlebihan. Jadi nanti nggak ada rongga yang besar-besar. Rongganya halus-halus. Betul. Istilahnya kalau kulit mulus Jadi gitu rongganya, betul, rongganya sama besar, Bu. ya. Iya. Jadi kuenya cantik. Dah, sekarang kita masuk panggangan 175 derajat selama 40 sampai 45 menit.
Ya, 40 sampai 45 menit. Oke. itu lebar. Ya. Ya. Ini adalah tadi ya, udah Ya. keluar dari oven. Ini adonan yang sudah jadi, Bu. Ya. Adonannya udah jadi. Kita perlu dinginkan dulu. Iya. Baru kita potong Heeh. seukuran dengan Rencana kita masukin ke dalam sini gitu Betul. kan. Jadi mini-mini cake-nya seperti betul, ini. ya. Oke, jadi kita memakai kira-kira ya sekarang tergantung ya kita Iya, mau pakainya ini apa. Kalau ukuran kita mau pakai 10 kali ini, 10. 10 kali 10. Nah, lalu kita Nah, kita potong. coba ambil. Nah. Kalau kita menggunakan loyang 20 cm, oke, ini saya menggunakan 22. 22 kali 22 artinya sampingnya Ada sisa. lebihnya ya. Buat yang bikin, Bu. Buat yang boleh dong dicoba. Boleh. Ini beda ini gemes saya lihatnya. Ya, minta semprotan. Karena ini bentuknya dessert cake, jadi dia biasanya lebih lembab ya, Bu. Kita pakai ini simple syrup, air gula. Air gula. Dan kalau nggak ada air gula, kita pakai ini, pakai apa? Ada rumbu. Oh, pantesan. Kalau nggak ada, kalau nggak mau pakai rum, ya kita bisa air gula aja, ditambah air sedikit, lalu Lembab. ya Oke. Nah, masuk seperti ini. yes. Karena ini untuk yang mocha, Nah, saya ini mocha. Jadi ini apa ini? itu flat. Ya, Kita akan belajar nih ya, satu adonan tadi bisa menjadi bermacam-macam kue. Ini adalah yang pertama ya artinya yang ya? pertama betul. Ini apa ini dia? Ini fla. Flan, Fla ini bisa dibeli jadi, Bu. Maksudnya bentuk powder. bentuk powder. Ya, di situ sudah ada resepnya. Oh, beli jadi yang Iya. bentuk powder, Powder, ya. iya. Oke. Saya di sini pakai Rexa Fla. Rexa Flan. Iya. Nah, Iya, awas. artinya ini jenis pertama ya. Ya, pertama. Oke. Nah, kuenya kita pakai yang mocha ya, Bu. Iya. Rasa mocha. Oke, ini yang tadi yang kita bikin. Ini mocha. Ya. Mocha yang di Oke, ini mocha dessert. Oke. Ya. Nah, seperti ini. Oh. Oke. Aduh, gemesin, liatin. Nah, sudah itu di atasnya kita pakai krim. Ini krim apa ini? Ini krim buttercream dengan coklat, Bu. Oke. Coklat ini sekarang banyak coklat untuk apa? Dekor. Jadi coklatnya tuh sudah dalam bentuk apa? Lunak ya. Kalau dari coklat kompon kita mesti nyairin dulu. Jadi kalau ini dia sudah dalam bentuk krim. Oh Iya. iya. Jadi ini udah bentuk krim. Sudah bentuk Kalau krim. kita dari kompon artinya kita Mesti nyairin dulu. Nyairin dulu ya. Iya. Nah, kalau ini biasanya Nyairin dulu, lalu kita campur dengan buttercream. Tapi kalau ini nggak usah dicairin, Bu. Seperti jam gitu. seperti jam Ya, yang Oke. bisa buat makan roti tawar. Jadi Kalau ini di- selera ya, kalau kita mau Iya. yang lebih kecil, ya silakan. gitu Betul. ya. Nah, ini bisa menggunakan coklat macam-macam merek lah. Iya, iya, iya. Ini semua sekarang juga tergantung kita mau masuk ke pasaran yang mana. Iya, jadi harga disesuaikan. Ya, yang diajarkan hari ini adalah Ya. caranya, dengan Iya. ingredients-nya nanti terserah. Nah, kenapa tadi saya agak bikin dia lembab? Karena ini nanti kita simpan dalam pendingin, Oke, ya. Tutup. jadi ini adalah yang Tutupnya mocha. mana? Ini. Mocha dessert. Ya, ini adalah tipe pertama nih. Ini Tipe kira-kira pertama. masuk ke dalam kulkas bisa tahan berapa lama? 1 minggu. 1 minggu. Ya, 1 Iya, minggu. iya. Wow. Oke. Oke, 1. Sekarang yang ke berikutnya. Iya. Minta satu lagi. Berikutnya. Nah, ini yang berikutnya. Nah, dengan adonan yang sama ya tadi. Mm-mm.
sini Kita kasih. room saya pakai tiramisu pasta. Wow, pakai tiramisu pasta. Belum dibuka. Susah. Ya, Iya. sambil nunggu itu masih agak sulit dibuka. Iya. Nah, ini ada adonan yang red velvet gitu ya. Ini yang red velvet. Jadi artinya untuk mencapai ini artinya tadi di adonan B kita di mana ada 50 gram terigu, 10 Yang- gram maizena, 10 gram custard harus ditambah gitu ya. Red velvetnya ditambahin di Eh, makan. red velvet kita pakai red velvet pasta, ya. Pasta, oke. Jadi karena kalau kita nggak mau pakai pasta, berarti ibu mesti bikin dari buah bit. Oh, oke. Cukup Buat merepotkan ya. Kadang-kadang tidak mencapai warnanya juga. Betul. Jadi kita memakai yang pasta. Penggantinya di bagian room tadi. Jadi di A sesudah adonan Oh, sesudah mengental, masukin pasta. masukin pasta, Pasta red velvet. red velvet dulu. Iya. Setelah itu baru dimasukkan terigu. Terigu dan Oke, lain-lain. oke. Oke. Ya. Nah ini dia. Jadi ingat ya, kalau mau membuat adonan yang untuk red velvet ini, urutannya adalah setelah kuning telur, putih telur, gula bukan toh. pasir, Tutupnya. emulsifier sudah mengembang dan sampai istilahnya apa, adonannya berjejak, Berjejak. gitu. Ya. Baru masukkan pasta beet ini namanya, pasta red velvet. Iya, red ya. velvet. Red velvet itu Bu, dia sudah ada aroma bitnya, ada coklat gitu. Nah kalau yang tiramisu itu dia ada aroma mocha, ada aroma kopi, Oke. ya. Kita memakai ini yang krim, tiramisu ya. ya krim tiramisu juga, buttercream yang kita beri rasa tiramisu. Oke. Buttercream rasa tiramisu. Iya. Ya. Jadi Buttercreamnya. Di sini saya menggunakan buttercream yang soft ya. buttercream Iya, jadi bisa juga menggunakan whipped cream, whipped cream. whipped cream. Tapi kalau di sini whipped cream itu harus dengan suhu yang dingin ya. Iya. Nah, saya khawatirnya kalau dibawa jarak jauh dia akan lumer. Iya, iya. Ya, tapi kalau dia dibekukan dulu di freezer, kita mau bawa jarak jauh aman. Ya. Oke. Jadi ini adalah yang kedua yaitu tiramisu. Tiramisu. Ya. Dan kita perlu siapkan krim-krim ininya jadinya ya. Iya. Untuk Nah, tiramisu itu sebenarnya sesudah jadi seperti ini, di sini diayak kakao powder. oh iya 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 jadi cakep. Kita ya ada biasanya kakao ya. powder. Diayak kakao powder. Diayak kakao powder. Kita tinggal dulu ya, Bu ya. Iya, iya, Kita nggak ambil apa-apa. bahan dulu. Kita siapkan. Ini dia yang kedua. Wow. Ya. Kita masuk yang red velvet. Sekarang yang red velvet. Pisau. Pisau. Jadi ini praktis sekali ya. Ini juga bisa jadi untuk kayak birthday cake bisa juga nih. Boxnya kurang satu ya. Oke, ini dia red velvet. Nah.
ini red velvet. Kita masuk ke dalam, Bu. Kalau ini enggak. Nggak usah disemprot. Kalau ini enggak usah. Karena krim yang kita gunakan itu krim yang satu putih, yang putih. Kayak ini beda. Bu, krim yang kita gunakan itu buttercream dengan cheese cream 50-50. Oke, yang untuk red velvet itu Iya, buttercream jadi buttercream dan cheese cream. 1:1. Oke. 20% ya. Ini untuk red velvet. Ini dipajang untuk Cynthia, cakep nih. Betul. Merah-merah Iya. semua. Kalau di dalamnya masukin buah tuh bisa apa enggak ya? Buah lain, Bu, namanya. Buahnya lain ya. Lain, namanya lain itu. Namanya lain ya. Kalau buah itu nanti dia masuk ke ini, ke apa? Yang Yolanda nanti kita pakai buah, Oh, buat iya, koktail, ya. Untuk yang red velvet, Bu, adonan ini jangan dibuang. Jangan. Iya. Kita oven lagi dengan api kecil aja, ya, 80. Nanti dia kering seperti apa itu, kue kering, lalu kita hancurkan. Ya, ini untuk red velvet. Nah, ini untuk red velvet, atasnya seperti ini. Mm-mm. Nah, nanti kalau adonan ini ada sisa, kita bikin yang bolu kering, lalu kita hancurkan, Bu, Oh iya, diayak, dilanjutkan ya. disaring, nanti dia jadi halus. Sekali. Nah, kalau yang dessert ini kan, Bu, makannya enak tinggal disendok, ya kan? Pas 17 Agustusan makan ini. Iya, betul. Seperti bendera. Bendera merah putih. Nah, begini. Yeah. Ya, sekarang yang coklat toh, dibuka toh. Ya, buat Oh, ini. yang tadi Iya. ya. Ini tiramisunya Buat belum tiramisu. dikasih coklatnya. Hmm. Ini adalah Mm-mm. coklat apa nih? Coklat powder ya? Ini Oh, juga seperti ini ini ya adonan. juga ini cake yang coklat, Bu, supaya dia lebih apa? Lebih ada rasa kuenya. Mm-mm. Kalau coklat itu kan agak pahit-pahit. Jadi kalau ini Lebih enak. enak. Nah, ini Cakep sekali. ya, oke. Tuh, udah 3 jenis nih. Iya. Biasanya yang mocha ini, Bu, saya tandain dengan nougat. Ya, Ini untuk Anda bahwa ini adalah mocha. ini terdiri dari apa ini? Oh ya, ini kacang tanah disangrai, lalu dihancurkan, tapi jangan sampai hancur sekali ya, Bu. Kasar-kasar aja dulu. Udah gitu, kita bikin karamel. Jadi kacang tanahnya 200, gula pasir 100. Wow, semua. Mm-mm. Kacang tanah 200, gula pasir 100, gula pasir 100, mentega 1 sendok. mentega 1 sendok. Iya. Terus di Nah, caranya begini.
kacang tanah yang itu yang sudah matang ya Bu. Iya. Itu disangrai kan kacang tanahnya di kasar-kasar, dihaluskan kasar-kasar. Lalu kita bikin karamelnya. Karamelnya dari gula pasir tadi kita gongseng ya, apa itu sampai dia lumer. Ya. Sesudah dia lumer, jangan sampai gosong ya Bu. Ya. Kita masukkan mentega. Oke. Lalu kita masukkan kacang. Aduk rata. Iya, aduk rata dengan api kecil. Sesudah itu kita diamkan di loyang, ditipiskan sampai dia mengering. Lalu kita giling. Gitu. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang ini boleh ya, black forest. Ini black forest. Nah, ini black forest. Ini yang menggunakan dengan kakao powder. Jadi Bu, maizena dihapus. Ya. Ya, kita pindah ganti ke kakao powder. Ya, jadi dengan adonan yang sama tadi semuanya tidak berubah ya. Tidak berubah. 10 kuning telur, 1 putih telur, Iya. 100 gram gula pasir, 1 sendok emulsifier, tetap seperti dikocok itu sampai betul. tidak ada jejaknya begitu. Lalu kita baru masukin 50 gram terigu, 10 gram cocoa powder pastinya, dan Custard. 10 gram Custard. custard. Iya. Yang masinanya tidak berubah. Nggak berubah. Kita sudah ganti ini. Oke. Karena bentuknya powder, jadi penggantinya. Ya Bu. Kalau kita pakai itu tetap dan ini ditambahkan, biasanya coklatnya bagian kue ini akan lebih keras. Oke. Ya Artinya kan? yang kita kurangkan adalah Maizena. maizenanya. Oke. Ya. Nah, ini kita mau buat black forest. Dia harus benar-benar lembab. Harus lembab. Sangat. Oke. Black forest. Iya, ini menggunakan rum black forest ya Bu. Rum black Forest. Ini rum black forest sebenarnya dia non alkohol Bu. Jadi banyak orang yang ini tidak halal. Sebenarnya halal Bu. Karena dia tidak beralkohol. Oh, tidak beralkohol. Iya, ya. Nah, krimnya Jadi itu adalah rum yang tidak beralkohol. betul. Jadi untuk black forest harus lebih lembab daripada yang Harus lain. supaya dimakannya enak. Apakah kalau lebih lembab ini lebih cepat rusak atau gimana? Enggak, karena dia harus disimpan di dalam pendingin, ya. Dan biasanya pendingin itu dia akan menyerap air loh Bu. Oh iya. Jadi ya nggak apa-apa, aman-aman aja. Ciri-cirinya warna coklatnya harus gelap, lalu ada rum black forest. Itu adalah rum yang dari buah ceri Bu, sebenarnya fermentasi dari buah ceri. Nah, sesudah itu kita pakai krim, lalu kita tambahkan. Ini bisa pakai whipped cream, bisa pakai buttercream yang lunak. Whipped cream, oke. Cream atau buttercream lunak. Iya. Nah, sesudah itu Bu, kita pakai sendok dark cherry. Wow. Nih, dark cherry ya. Iya. Iya. Ini enak sekali. Dark cherry. Nah, ini black forest beneran ya Bu, karena ada black forest lah. Pokoknya asal kuenya coklat aja lah. Aduh, ini enak sekali. Oh ya, memberi krimnya harus tebal ya Bu. Memberi krimnya Harus jangan tebal. kulit pokoknya Iya, deh, harus karena tebal. waktu kita tumpuk ini kita tekan supaya dia nempel, menyatu ya. Iya. Ini black forest beneran loh ya. Karena kan di sini banyak yang cuman nama aja Bu, iya kan? Jadi sekali dicoba mah nggak bisa dibohong. Betul. Semakin jatuh cinta Bu. Ya, iya. Pasti kembali lagi
lagi. Kalau Iya. emang makanan itu ya. Sudah cukup tebal ya krimnya? Ya, cukup tebal, kita bagus tekan. sekali, tekan. Tetap harus dilembabkan dulu, Tetap semprot. harus dilembabkan dulu. Mari kita semprot-semprot. Harus lembab. Jadi yang mengikuti resep-resep ini tolong dicatat dengan benar ya, karena Iya. memang ini satu Tuh, adonan harus untuk basah. 8 jenis. Nah, sesudah itu kita Tapi cover. setiap jenis ada apa ini namanya, ciri khasnya. Ini kamu cover ya. masing-masing. Saya lanjut ya. Ini akan di cover ya. Akan di cover. Iya, Sip, begini baiklah. gitu ya. Oke, hanya di cover lalu tutup semua. Ya. Nanti udah itu kita kembali lagi. Ini kamu pegang. Ya. Saya ngurusin yang lain. Ya. Oke. Kita akan teruskan yang lain. Minta yang telepon. Nah, ini adalah klepon. Katakan ini. Nah, Itu yang bundar dulu, minjam dulu. Iya. jadi Ya. Ini adonan pandan, Bu. pandan. Jadi room roomnya. diganti pasta pandan. Oh ya. Ya. Jadi roomnya itu diganti Pasta pandan. Ya. Ini, Bu. Kalau kita mendapatkan pasta pandan yang hijaunya nggak bagus, terlalu hijau, kita harus tambahkan dengan pewarna orange sedikit Oh, supaya dia mendapatkan hasil yang seperti pandan. orange sedikit. Iya, gitu. Kecuali kita memang mau benar-benar pakai pandan yang dari jus pandan, gitu. Tapi agak menyulitkan. Jadi Ya. ini namanya pandan ya? Pandan, ini cake pandan. Cake pandan. Cake-nya cake pandan, tapi nanti kita sekarang akan membuat cake klepon. Cake klepon. Iya. Oke. Adonannya tadi sama. Kak, pinjam 10 lagi putih satu. telur, 1 putih telur, 100 gram gula pasir, 1 Ini dulu sendok putih, emulsifier, iya. dikocok Kamu ada lagi sampai, nggak? ada jejaknya. Pakai Nah, krim ya, Bu? Ini krim apa nih? Buttercream biasa. Buttercream biasa atau Biasa. whipped cream boleh? Boleh, boleh. Saya sarankan kalau whipped cream itu kita cairannya Ya. 50% pakai santan ya, Bu. Oh. Nah, dia lebih enak, tapi ya tahannya cuma 2 hari Iya loh. ya. Santannya harus digodok dulu dong. Harus tetap. Kalau pakai santan yang yang Fresh gitu. yang sudah jadi Kayak seperti yang di Rara box gitu ya itu dia lebih tahan, Bu. Oh, oke. Ya. Karena memang dia sudah dimasak dengan temperatur yang tertentu, ya sehingga bakterinya nggak ada. Tapi itu pun hanya bisa batas 2 hari, Iya. ya kan? Nah, kenapa saya pakai krim? Ini hanya untuk supaya dia tidak terpisah antara kue dengan kue. Ya, jadi tipis-tipis aja seperti ini, Iya. ya. Nah, tipis-tipis seperti ini. Sekarang kita menggunakan unti. Untinya, Bu, Unti. unti itu dari parutan kelapa, kelapa parut, ya, dengan gula merah itu 150 gram. Wow. Oke. Iya. Ini adalah unti. Mm-mm. Unti itu adalah parutan kelapa ya. Sendok. Parutan kelapa parut ya. Kelapa parut, Dikasih gula merah. gula merah 150, Iya. air 100. Parutan kelapanya berapa? Parutan kelapanya 1 kelapa, 275 gram. 275 gram satu kelapa. Iya, 1 lembar daun pandan. 1 lembar daun pandan. Ya, setengah sendok garam, setengah sendok teh ya, Bu. Setengah sendok garam. Oke. Ya, jadi Oh, ini mah pasti enak sekali. gula Jawa sama air dimasak dulu. Gula Jawa sama air dimasak. Masak lalu sampai dia lumer, tidak ada kristalnya, baru kelapa masuk.
Ya, dimasak terus sampai. Oh ya Bu, akan lebih baik kalau kita menggunakan ditambah dengan tepung ketan 1 sendok. Tepung ketan. Mm-mm. Ini jarang sekali orang yang pakai resep ini karena tepung ketan tadi itu akan membuat kelapa ini, kalau kita mendapatkan kelapa yang muda Bu, dia terlalu mengumpal dan jadi sedikit. Ya, ya. Kalau kita menggunakan kelapa yang tua, dia akan dimakan sepah. Nah, jalan satu-satunya kita pakai kelapa yang sedang, lalu kita tambah dengan tadi tepung ketan. Ya. Nah, dia akan nanti dimakannya seperti kelapa yang muda. Enak sekali. Ya. Oke, sekarang kita tumpuk. Nah, makanya saya pakai buttercream supaya dia nempel ya. Semuanya. Nggak misah nanti. Ini Nah, dia. begini. Ya. Oke, Klepon. cake klepon, tapi kita sekarang hias Yes. Nah, dengan buttercream berwarna hijau muda. wow, Ya. buttercream berwarna Hijau. Kok mau sepet? Mau tak pindah ke piring? Pindah piring ya. Jadi kita sudah membuat tadi mocha, red velvet, Heeh. tiramisu, Dah. black forest, Nah, dan Black Forest harus kaya dengan coklat. iya Iya. harus kaya dengan coklat. Wow. Di samping sini juga boleh dikasih, ya. Nah, supaya tampak indah, ini warnanya pucat kan Bu? Iya. Kita pakai cherry merah. Jari merah. Cherry merah Jari merah. ada di sana. Kita panggil ya. Iya Bu. Ini dia jari merahnya. Berapa? Nah, Tolong Tok. Licin, licin, ini. licin. Ya. Jangan dibuang airnya. Tatakan itu. Jangan dibuang karena untuk menyimpan dia perlu pelembapan. Iya. Sendok Sendok. tadi yang bekas tadi nggak apa-apa. Bekas di kelepon. Kelepon ya, Telepon di situ. dilap dulu Tok. Nah, ini kita kasih Red cherry. red cherry. Aduh, ini pasti Khusus untuk Black Forest harus ada. ini. Dan Bu, jangan lupa kalau bisa ada tangkainya ya. Ada tangkai biar Iya, indah. khusus untuk Black Forest. Kecuali indah, dia akan nampak memang ini buah ceri yang sebenarnya. Karena banyak buah ceri yang buatan, Bu. Itu ya. Iya, bisa dibuat. Mm-mm. Bisa dibuat. Karena kita perlu tangkainya supaya kita terlihat cantik. Jadi kita perlu cari beneran. Iya, perlu ceri beneran. Ini tadi diameter berapa nih? 15, Bu. 15. Iya. Seperti Cakep. ini Black Forest. Yeay.
Iya. Seperti itu. Tapi agak rapat, dibagi 8. Gitu kapan ya? Yang gede-gede. Iya. Sekarang kek klepon. Karena kek klepon, ya harus ada hiasannya di sini. Lucu sekali. Ya. Lucu sekali. Klepon selalu berhubungan dengan kelapa, Bu. Kelapa. Jadi Kita harus bikin dong. harus. Gimana cara bikinnya ini? Ini bisa karena kita bentuk cake, takutnya kalau dimasukin pendingin, klepon dia nggak cepet tahan ya. Jadi kita bisa pakai adonan nastar, tapi dibuat warna hijau. Tapi dalamnya tetap gula merah, Bu. Ya, tetap dalamnya unti tadi. Oke, iya, supaya ada kesan. Ini adalah aroma pandan, minta daun pandan, sama kelapa parut. Kelapa parut di situ tak itu. Iya. Satu-satu ya? Satu-satu, ya Ya. begini. Terus berkeliling, Terus berkeliling. berkeliling. Ini bagian tengahnya. Ini kelapa yang sudah kering. Kelapa yang sudah kering. Iya, Jadi kelapa Nah. disangrai atau apa? disangrai, Bu. Disangrai. Sangrai api kecil ya. Oke, kelapa biasa yang disangrai aja. Iya. Kelapanya muda ya. Kelapa muda. Kalau tua sepet. Ya sedang lah, Bu. Nah, seperti itu. Cukup tak, simpan lagi. Lapisannya pakai koktail buah. Ya. Kalau saya menggunakan cake selalu yang bagian kulitnya ini di bawah ya. Oh, begitu. Iya. Karena Karena kalau dia dikasih sesuatu di sini dia bisa menyerap, Bu. dia lebih menyerap ya. Ya. Nah, ini tetap kita pakai krim. Namanya white forest, Bu, seperti White black forest. forest, Heeh. tapi warnanya putih. Namanya white forest. Atau cake Yolanda ya. Yolanda Tart. Kenapa ada pakai nama orang? Nah, mungkin penemunya namanya Yolanda. Gitu kan pertanyaannya. Kenapa Yolanda? Kenapa Mungkin, bukan Christina? gitu. Bisa juga, Bu. Nanti saya buatin. Nah, ini koktail Nah, aduh ini enak sekali. enak sekali, segar. Wow. Sebenarnya, Bu, kalau saya itu saya paling nggak suka sebenarnya kalau merubah nama kue, karena kadang-kadang gini, Bu, kita kan sudah terbiasa dengan yang namanya A. Oh, kuenya nih rasanya seperti ini. Nah, tiba-tiba kita begitu makan kok beda gitu, jauh. Nah, itu sebenarnya kurang bagus. Begini. Lalu Yeay. ini Ya. Wow. maka krimnya harus cukup tebal ya, Bu. Harus cukup tebal Iya. krimnya. Harus cukup tebal. Nah, sekarang ini Ya. kita poles tadi dengan krim yang putih. Krim putih. White forest. Krim biasa ya itu ya. Krim biasa. Ya, krim sama seperti krim. Betul. Betul. Ini adalah adonannya. Kok ada belang-belang? Nah, ini marmer. Marmer cake. Oke. Ya, sekalian kita nunjukkan bahwa resep kita tadi bisa dipakai untuk marmer cake. Nah, caranya. Caranya, adonan kita ambil Adonan yang tadi yang sudah jadi. yang sudah jadi,
Yang sudah dimasukkan sampai ke butter ya? Iya, kita Oke. timbang ya, yang Ya. sudah selesai kita timbang. Lalu kita ambil sepertiga, Sepertiga diberi coklat pasta coklat pasta. Coklat pastanya seberapa banyak? 1 sendok. 1 sendok. Ya. Nah, lalu kita aduk Iya. dan dicampurkan ke sini. Nggak usah terlalu rata ya, Bu. Jangan. Cemplok gitu Oke. aja. Jadi belang-belang ini ya lucu ya. Iya, betul. Jadi ini namanya apa nih? Ini marmer cake ya, Bu. Tapi kita akan hias dengan meses. Meses. Kita bosan dengan yang meses yang biasa. Jadi saya pakainya pakai marble ya. Nah, krimnya tetap saya pakai coklat, Bu. Coklat, ya. Oh. Sekedar informasi ya, Bu. Ya. Kita bisa bikin ini kuenya yang warna kuning aja, nggak usah dibikin marble, Bu. Nah, di sini isinya pakai buttercream tipis, diisi dengan keju parut, Iya. Ya. roll cheese. Roll cheese. Mm-mm. Langsung kehidupan. Covernya nanti pun keju parut, Ya. gitu ya. Oke, sekarang kita ratakan dulu. Kamu pakai nggak nanti? Pisau kecil aja tuh. Jadi hari ini disajikannya tuh beberapa tipe ya. Ada yang cake box seperti ini, ada yang cake bundar seperti ini. Jadi Chef Timothy hari ini memberi kepada kita semua variati. Variasi. Variasi ya, Pak? Variasi. Itu sama variasi ya. Nah, Variasi sekarang dengan satu adonan tadi kita bisa bervariasi menjadi segini banyak variasinya. nanti kita hitung ya, Bu. Mudah-mudahan lebih dari 8. Oh, mudah-mudahan lebih dari 8 katanya. Jadi wah, ini di roll kita. Di roll. Nah, seperti ini ya. Caranya supaya padat gimana? Caranya supaya padat. Pakai itu triplek ya. Ambil alat apa aja, penggaris boleh, ini boleh ya kan. Kertas yang di atas kita bebaskan, kertas yang di bawah kita tahan Oke. ya. Tarik. Ya. Ini. Kertas yang di atas Dibebaskan, kita tahan, kertas di yang bawah terus ditahan kita- supaya tidak lari. Iya. Iya. Lalu ditekan dengan penggaris atau ini ya. Nah, Jadilah dia cantik sekali. cantik ya. Wow. Lalu kita pakai krim coklat lagi. Krim coklat lagi. Mm-mm. Jadi ini double coklat. Double coklat. Double coklat. Double coklat. Coklat itu digemari di mana-mana. Betul, Bu. Tidak ada yang menolak coklat. Lebih banyak coklat lebih suka. Nah, sekarang kita ini kamu masih pakai dong? Nggak apa-apa. Harus semua tertutup ya. Harus semua tertutup. Tertutup. Iya. Mm-mm. Nanti kalau nggak ketutup, dia nggak kebagian meses. Ada yang ngiri dia. Iya. Ada yang tebal, ada yang tipis. Iya, nggak boleh ya. nggak Harus boleh. Semuanya dapat. Iya, harus rata. Wow. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk Bagaimana pasang caranya? meses? Nih, bagaimana caranya nih? Hmm, Hmm.
Iya. Oke. Oh, Betul. betul. Yeay, berikut warna cantik Nah, sekali. ini dia. Kita mau lihat di dalamnya, ya. Oke. Wah, Nah, ini dia. cakep sekali. Yeay, Ya. top ya. Sekarang mocha yang nugget. Sekarang kita belah dua. Jadi ini adonan yang biasa aja nggak Mocha. ditambahin mocha. Iya. Jadi ditambahin Pasta mocha pasta mocha sama caranya di pengganti room di kelompok A. di kelompok A. Iya. Jadi, Sesudah kelompok telur A, naik, ya. kita masukkan Ya. pasta mocha berapa? 10 gram ya? Pasta mocha boleh 15 ya, Bu. 15. Heeh. Flah tadi masih dicepet. Yang ini dulu ya. Ya, cukup. Ini dessert ya. Iya. Oke. Minta nuggetnya ya. Heeh. Terus krim coklat. Pisau kecil. Buat moles aja. Yang ini Bu, yang pakai fla ini mocha nugget ini boleh disemprot ya pakai black forest ya Bu. Disemprot pakai black forest. Room black forest ya Bu. Iya, Gitu. supaya Enak dia. lembut ya. Ini juga kue tahun 50-an Bu ya. Kue tahun ini. Ya. Nah, kembali lagi nih kita melihatnya. Jadi ini adalah kacang tanah 200 gram, gula pasir 100 gram, mentega 100 gram. Nah ini lalu mocha krim mocha. Caranya gimana supaya mudah? Ya. Gini, ini harus diratakan. Ya. Ya, diratakan supaya kita kebagian Bu pinggirannya. Pinggirannya. Pinggiran tadi semua disimpan ya, Pak? Kita mau pesta pinggiran namanya. Oke. Ya. Yeay. Oke. Dibalik lagi. Dibalik lagi. Ya, sekarang di bagian sini. Sebelah sininya sekarang. Jadi 3 sisi ya ini yang harus penuh Harus 3 ya. sisi, iya. Nah, seperti ini Bu. Sekarang kita selesaikan dulu bagian samping. Begini caranya. Iya. Ini harus rata dulu. Harus rata dulu. Ya, semua harus rata. Ini harus rata. Ya. Nah, selesai. Lalu kita poles bagian atas.
Karena kalau yang atas lebih mudah, Bu. Kalau yang samping kita suka gini-gini, dia jatuh lagi. Tangannya berapa? Belepotan gitu, iya. Tinggal gini-gini kan, Bu. Gitu. Dapat gini. Susah. Habis itu kotor lagi. Oke, tinggal kita tabur. Tabur. Tabur mau di atas ini boleh. Taburnya mau di atas ini boleh, Bu. Jadi supaya tidak berantakan. Jatuh kemana-mana. Kalau jatuh kemana-mana dia balik lagi ke tempatnya. Kalau jatuh ke meja, sebelum 1 menit angkat. Angkat, Angkat, iya. gitu. Ini tempatnya tuh, ya. Tempatnya di situ. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah. Oh, tepuk tangan lagi nih, luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 loh. Dengan satu adonan tadi sudah jadi 8. Coba dipilih. Mau coba yang mana di rumah? Gitu ya. Iya. Nah, itu bagian kita ya. Nah, iya betul. Ini yang ke-8. Kita ada satu lagi. Yang terakhir adalah adonan induk. Adonan induk yang Iya. sudah dirubah. Yang sebenarnya resep ini untuk lapis Surabaya. Iya. Iya. Gitu. Kita tekan dulu. Jadi sekali lagi ini yang original. Iya. Ini dimasukkan cocoa powder apa coklat paste? Ini karena lapis Surabaya, saya memakai selai strawberry. Maksudnya Ya. ini cocoa powder atau Iya, cocoa powder. tetap Cocoa ya? powder tetap seperti Oke, tadi. menggantikan maizena yang Betul. tadi ya, jadi cocoa powdernya 10 gram. Iya. Nah, ini Bu, kalau lapis Surabaya, kita ngelapisnya 3 lapis, coklat di tengah. Iya. Kalau lapis Mandarin, kita hanya memakai 2 lapis, kuning dan coklat. Iya. Nah, kalau lapis Mandarin itu boleh divariasi. Artinya di sini boleh pakai buah plum gitu. Ya, boleh juga lapis Mandarin yang original. Nah, sekarang supaya ini nggak sisa, kita bikin Mandarin aja ya. Iya. Kalau 3 lapis, ini tinggal dibelah 2. Iya. Ya kan? Oh, ini yang dibelah 2 kuningnya ya. Coklat di tengah, ini atas lagi. Sekarang kita untuk lapis Mandarin. Pakai selai juga yang sedang-sedang aja ya, Bu. Sedang-sedang. Iya, karena kalau dia terlalu sedikit kurang berasa. Kalau terlalu banyak, ada orang yang minta, Timothy saya buatin lapis Surabaya yang selainya banyak sekali ya. Ya nggak bisa, nanti kalau waktu dipotong, pure amber dia meleleh, ya kan? Nggak nyatu ya. Nggak nyatu, jadi ya harus sedang-sedang. Nah begini, seperti ini kita tutup. Nah, lapis Mandarin yang sesungguhnya. Lapis Mandarin sesungguhnya. Iya. Ini loyangnya semua sama ya, 22 Sama, kali 22. iya betul Bu. Nah, mana pisau? Pinjam. Luar biasa ya. Masih ada itu. Jadi Satu lagi. Itu kayu. tolong, subscribe Ya. ke Krista YouTube channel karena ini berada nanti di Krista YouTube channel. Jadi di waktu kita mau nonton lagi bisa dinonton ulang. Saya yakin untuk bisa mencapai hasil yang baik untuk segini banyak cake ya harus latihan terus. Ya. Dan untuk latihan terus, ya tontonlah terus. Tonton terus ya. Saya potong di sini biar nggak kotor. Kita
mendapatkan chef yang senior banget nih, senior banget, yang bisa satu adonan dijadikan. Ini tadi apa ya? Saya lupa ya. Ini Yolanda. Yolanda. Belum saya hias, Bu. Iya, itu Yolanda. Iya. Yolanda alias namanya juga White Forest. Bukan Black Forest, tapi White Forest. Dalamnya tadi buah-buah ya? Buah-buah, Bu. Wow. Nah, sekarang kita buktikan bagaimana pori-porinya dia. Halus sekali. Halus, Aduh, ya. bagus. Nggak apa-apa. Oh, bisa dapat ya? Cake Yolanda dari Holland. Nah, ini. Lalu bagian atas kita hias dengan koktail supaya nampak bahwa memang di dalamnya juga seperti ada. atas, Iya, seperti di dalamnya. begitu, betul. Wow. Buah ini kalau kita mau jual, bagian buah yang di atas ini kita siram dengan jelly. Jelly. Jadi supaya dia hangat-hangat siram di sini, supaya buah ini dia tidak menyusut, mengering, ya, tetap segar. Jelly yang seperti biasa itu ya apa? Ya, jelly seperti agar-agar itu. Itu aja yang bening ya, Bu. Nah, sekarang karena ini tadi namanya sesuai dengan perjanjian kita White Forest, kalau nggak ada coklatnya, dia ngiri. Oke, yang ini sama dia. Coklat putih. Jadi artinya Iya. dia harus ada coklatnya. Harus ada. Iya. Tanganku mesti bersih nanti. Ya. Ini coklat putih ya. Karena dia White Forest namanya. Jadi artinya dipakein jelly dulu, setelah itu baru dikasih coklat. Betul. Ya? Gitu Iya, ya. iya. Pokoknya ini kena semua. Iya, betul. Nah, ini White Forest. White Forest. Iya. Luar biasa ngayut. Ini Tangan karya luar kita hari biasa. ini, Bu. Ini luar biasa sekali, lihat deh. Satu adonan bisa menjadi, kita ulang ya. Iya. Ini Tiramisu, tiramisu. Ini Red adalah velvet. red velvet. Ini adalah mocha. mocha, Ini adalah nugget. ya, Ini adalah Mrs. Roll. Ini adalah lapis Surabaya Mandarin ya. Iya. Mandarin. Ini adalah klepon cake. betul. Cake, ya. Ini Black Forest. Ini adalah White White Forest. Yeay! Thumbs up ya. Yeay.